Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 1 Januari 2024. Berikut di antaranya. Anjungan Pantai Losari dipadati pengunjung rayakan Tahun Baru. 4 kg sabu dan 10 kg ganja senilai 4,4 miliar rupiah dimusnahkan. Seorang adik tega membunuh kakak kandungnya sendiri. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna di seputar Ainus Sulsel. Pemirsa, kita beralih ke informasi pertama. Malam pergantian tahun di Kota Makassar dipusatkan di Anjungan Pantai Losari dan Center Point of Indonesia. Puluhan ribu warga yang berasal dari berbagai daerah tumpah ruah menikmati pesta kembang api di malam pergantian tahun. Menjelang malam pergantian tahun 2023 ke 2024, ikon Kota Makassar Pantai Losari dipadati ribuan warga dari berbagai daerah yang ingin merayakan malam pergantian tahun. Anjungan Pantai Losari sepanjang 1,4 km menjadi pusat perayaan malam tahun baru selain kawasan Center Point of Indonesia. Masyarakat yang merayakan malam tahun baru datang bersama keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Bagi masyarakat yang merayakan pergantian tahun dengan menikmati suasana Pantai Losari dengan pesta kembang api. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keramaian malam pergantian tahun di Kota Makassar terpusat di kawasan Anjungan Pantai Losari Makassar dan kawasan Center Point of Indonesia. Kepolisian Polrestabes Makassar mengarahkan 1.200 personil untuk melakukan pengamanan dan akan melakukan penutupan dan rekayasa lalu lintas di 11 jalan protokol menuju ke lokasi wisata. Kawasan wisata Anjungan Pantai Losari Makassar kerap menjadi primadona sebagai tujuan menikmati malam pergantian tahun bersama keluarga. Tahun ini, konsentrasi keramaian akan bertambah ke kawasan Center Point of Indonesia. Mengantisipasi pembeludaknya pengunjung, aparat kepolisian Polrestabes Makassar bersama pemerintah Kota Makassar telah mendirikan pos pengamanan untuk malam pergantian tahun di Kota Makassar yang berlokasikan di Jalan Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang, serta di wilayah kawasan Center Point of Indonesia atau CPI di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso. 1.200 personil dikerahkan untuk mengamankan perayaan malam pergantian tahun. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di 11 jalan protokol berbeda yang menjadi akses menuju 2 kawasan wisata. Seperti diantaranya Jalan Arif Rate, Jalan Haji Bau, Jalan Somba Opu, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jalan Penghibur, dan Jalan Pasar Ikan. Pelaksanaan malam tahun baru 2024, Polrestabes Makassar kita akan melibatkan personil sebanyak 1.200 personil. Yang seluruhnya kita akan sebar di seluruh Kota Makassar dan lebih khusus lagi tentunya ada beberapa pusat keramaian yang akan digunakan untuk perayaan malam tahun baru, yaitu di daerah CPI, kemudian MNEC, kemudian juga satu lagi di Anjungan, yaitu dari satu lokasi CPI dan Anjungan yang akan kita fokuskan untuk kegiatan pengamanan masyarakat untuk malam tahun baru. Kalau untuk ruas jalan protokol sendiri yang akan dilakukan pengalian arus atau buka tutup jalan barangkali? Ya, kita ada rencanakan ada 11 titik
jalan yang akan kita lakukan rekayasa lalu lintas, dan lebih khusus lagi tentunya di daerah CPI, karena tahun ini oleh pemerintah kota akan dipusatkan kegiatan keramaian di daerah CPI. Aparat kepolisian yang juga menghimbau masyarakat untuk fokus kegiatan beribadah dalam menyambut malam pergantian tahun. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Kita sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, diharapkan dan dimohon pada seluruh Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sulsel mengintensifkan patroli ke tempat hiburan malam dan rumah karaoke bernyanyi di penghujung tahun. Jajaran Ditres Narkoba memberikan imbauan pencegahan dan melakukan tes urin terhadap pengunjung rumah bernyanyi. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tempat hiburan malam kawasan Kota Makassar terus dikencarkan di salah satu langkah dan imbauan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel beserta jajarannya di sejumlah titik yang ada di Kota Makassar. Kafe dan rumah bernyanyi yang masih beroperasi kemudian diberikan himbauan kepada para pengunjung untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Lokasi selanjutnya di salah satu rumah bernyanyi di Kota Makassar yang terletak di Jalan Petara di Kota Makassar. Selain itu ada juga tempat hiburan malam dan sejumlah rumah bernyanyi yang ada di Kota Makassar. Imbauan itu untuk menyambut malam pergantian tahun dan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait batas jam operasional tempat hiburan malam. Yang menjadi sasaran adalah tempat-tempat hiburan, kemudian para tamu khususnya yang terindikasi menggunakan narkotika. Kita melakukan tes urin, kemudian kita mendapatkan sebanyak 8 orang yang kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pendalaman terkait masalah barang yang digunakan dan diperoleh dari mana. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan ringsek usai menabrak trotoar di Jalan AP Petara di Kota Makassar. Diduga pengemudi dalam keadaan mengantuk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Mobil sedan nomor polisi DD1617 QS yang dikendarai oleh RK ringsek usai menabrak trotoar jalan di Jalan AP Petara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu dini hari. Pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mengantuk bahkan kurang konsentrasi. Kejadian ini sempat menghebohkan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Pihak unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang mendapati informasi mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi. Beruntun, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Namun, pihak kepolisian butuh waktu 2 jam dalam mengevakuasi kendaraan karena rangka mobil tersangkut di trotoar jalan. Usai korban kecelakaan tunggal dimintai keterangan dan pemeriksaan medis yakni tes urin mengatakan mobil melaju dari arah Urip Sumoharjo menuju Jalan Petaradi. Namun, kondisi pengemudi mengantuk dan kurang konsentrasi mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan hilang kendali hingga menabrak trotoar jalan. Penyebab kecelakaan mungkin kurang konsentrasi dan ngantuk, sehingga pada saat dari arah barat di Jalan Urip Sumoharjo mau ke kanan ke arah Veteran itu menabrak trotoar. Kendaraan selanjutnya diderek dan dibawa ke unit Satlantas Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa Ainus melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memusnahkan 4 kg sabu dan 10 kg ganja senilai 4,4 miliar rupiah serta 2.000 butir ekstasi. Barang haram tersebut didapatkan dari pengungkapan yang dilakukan kepolisian dalam kurun waktu 5 bulan terakhir dengan menangkap sejumlah pelaku. Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa sabu kurang lebih 4 kg, ganja 10 kg, ekstasi 2.000 butir lebih. Barang bukti narkoba ini didapatkan dari penangkapan yang dilakukan 5 bulan terakhir dengan menangkap sejumlah pelaku.
Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba ini diperiksa keasliannya oleh tim laboratorium forensik. Dan barang bukti narkoba jenis sabu, ganja, dan ekstasi ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar di mobil inkinerator milik BNNP Sulsel di halaman Mapolda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan oleh sejumlah pelaku. Adapun nilai barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini senilai 4,4 miliar rupiah. Dengan pemusnahan ini telah menyelamatkan 42.000 lebih jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud komitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Sudah kita laksanakan pemusnahan yang didampingi oleh Forkominda, kabupaten, kota, kemudian provinsi juga. Jadi barang bukti yang kami musnahkan dari sabu-sabu itu hampir 1 kilo, dari 4 kilogram. Kemudian ganja itu ada 10 kilogram. Dari hasil mengungkapkan tindak pidana narkoba sepanjang tahun 2023 atau mulai Januari hingga November, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mengungkap 2.217 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 3.153 orang. Sebanyak 16 orang berperan sebagai bandar, 925 orang sebagai pengedar, dan 2.212 orang sebagai penggoda. Adapun barang bukti yang diamankan sebanyak 21 kg ganja, 98 kg sabu, 20.145 butir ekstasi, 183.109 butir obat daftar G, dan 2 kg tembakau sintetis. Dari Makassar, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi seorang anggota Paskibraka tewas kecelakaan. Selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang anggota Paskibraka tewas kecelakaan akibat dikejar sekelompok pria yang membawa senjata tajam jenis badik dan busur. Mirisnya, para pelaku bahkan melepaskan busur ke warga yang berniat menolong korban, sehingga nyawa korban tak terselamatkan. Tabrak. Pak Allah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik anggota Paskibraka tewas kecelakaan akibat dikejar sekelompok gangster yang membawa senjata tajam dan busur. Para pelaku yang berjumlah 6 orang sempat terlibat adu mulut dengan warga yang berupaya menolong korban. Mirisnya, para pelaku tak segan menembak anak panah ke arah warga yang berupaya menolong korban yang tengah tergeletak tak berdaya. Mengetahui korbannya meninggal dunia, 2 dari 3 pelaku menyerahkan diri ke polisi, sementara 1 lainnya ditangkap saat tengah dalam fase pelarian ke wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Dari hasil gelar, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut. 1 lainnya ditetapkan dalam kasus berbeda. Kondisi ini membuat keluarga korban merasa tidak puas dan mengaku kecewa. Anak yang sangat baik, anak yang ceria, yang setiap saya keluar itu, walaupun dia di depan umum, di depan mana, kalau dia salam, mau berpisah dari saya itu salam, dia cium terus saya. Mau dimanapun itu, mau di tengah umum, mau di tengah orang banyak, dia sosoknya begitu. Anak yang baik, anak yang periang, sangat-sangat periang. Kalau Kalvi itu, dia suka berteman, suka selalu kumpul sama temannya. Kami jelaskan terkait kasus pengancaman ya
yang dilaporkan oleh pihak keluarga almarhum. Jadi kasus pengancaman tersebut sudah kami tangani dan sudah kami tetapkan 2 tersangka, inisial IV dan inisial I. Dan salah satu tersangka itu merupakan anak di bawah umur. Kemudian kami terapkan pasal 336 terkait pengancaman. Kemudian kami lapis juga undang-undang darurat dengan ancaman 12 tahun. Pihak keluarga berharap agar proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan menetapkan seluruh pelaku yang terlibat dalam insiden kecelakaan maut tersebut. Dari Kota Palopo, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, komplotan spesialis pencuri mesin traktor di Kabupaten Baru diringkus petugas. 3 dari 5 tersangka pelaku yang merasakan para petani dihadiahi timah panas akhir tahun. Sebelumnya, aksi mereka terekam CCTV saat mencuri mesin traktor milik petani. Aksi komplotan spesialis pencuri mesin traktor di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini terekam CCTV milik petani. 5 tersangka berhasil diamankan di Mapolres Baru. Namun polisi masih memburu 1 orang DPO dari pelaku pencurian mesin traktor tersebut. Dalam aksinya, para pelaku ini melakukan aksinya di malam hari. Mereka berkeliling Kabupaten Baru dengan menggunakan mobil rental untuk mengincar mesin traktor yang ditinggalkan petani di sawah maupun yang disimpan di halaman rumah. Traktor yang tidak dijaga itu, pelaku tersebut mengambil mesinnya dan dibawa kabur dengan menggunakan mobil rental. Mesin traktor berbagai merek ini dijual ke salah seorang penadah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Penangkapan ke-5 tersangka ini, pihak Reskrim Polres Baru berhasil menyita 17 unit traktor dan 1 unit mobil Toyota Avanza. Sementara 3 dari 5 tersangka pelaku pencurian mesin traktor terlihat berjalan pincang saat dihadirkan dalam press release akhir tahun 2023 yang digelar di halaman Mapolres Baru. Ketiga tersangka yang pincang ini dihadiahi timah panas di bagian betis karena berusaha kabur saat akan dilakukan proses penangkapan oleh tim Resmo Polres Baru. Masalah pencurian dompeng yang selama ini meresahkan masyarakat, istilah dompeng kan sebenarnya hand traktor namanya mereka ini. Alhamdulillah kami bisa mengamankan pelaku saat ini 5 orang. Ada DPO 1 orang. Untuk barang bukti sendiri kami sempat mengamankan ada 17 unit mesin traktor. Semua kejadian ini di Kabupaten Baru, terutama ada yang di wilayah Kecamatan Balusu, Malusetasi dan Sopen Riaja untuk saat ini. Sementara namun kelompok inilah yang selama ini bergerak di wilayah Kabupaten Baru. Ada berapa dompeng Bang yang diamankan? Yang untuk saat ini diamankan sudah 17 unit. Ya, berapa pelakunya itu, Bang? Pelaku yang kami amankan sudah 5 orang, masih ada tersisa 1 orang kami nyatakan DPO. Penangkapan ke-5 pelaku pencurian traktor ini sekaligus menjadi penawar keresahan warga selama ini karena adanya ulah pencurian mesin traktor. Mereka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Baru, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, seorang adik yang tega membunuh kakak kandungnya sendiri di Kabupaten Maros akhirnya ditangkap setelah sebelumnya kabur usai membunuh korban. Tim gabungan Satreskrim Polres Maros melakukan pengejaran selama kurang lebih dari 12 jam. Dengan mengendarai sepeda motor, tim gabungan Satreskrim Polres Maros melakukan pengejaran di wilayah pegunungan Kampung Galung-Galung, Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Dalam pengejaran ini, petugas berhasil menangkap seorang pria berinisial AM umur 22 tahun yang menikam kakak kandungnya sendiri hingga tewas. Penangkapan ini berhasil dilakukan setelah petugas melakukan pengejaran selama kurang lebih dari 12 jam. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Maros beserta sejumlah barang bukti berupa badik yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban, yang tak lain adalah kakak kandung pelaku. Petugas juga menemukan puluhan butir obat-obat daftar G yang tersimpan di tas pelaku. Sementara itu, menurut Kasih Humas Polres Maros Ibtu Dudin, membenarkan pelaku pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri berhasil ditangkap oleh petugas. Dari hasil interogasi awal, pelaku nekat membunuh korban lantaran emosi
Usai ditegur oleh kakaknya sendiri membawa seorang wanita masuk ke dalam rumah. Sebelumnya pembunuhan ini terjadi pada Kamis sore 28 Desember 2023 lalu. Pelaku tega menikam korban hingga tewas saat tengah duduk di teras rumahnya. Korban yang sempat mengejar pelaku namun tersungkur ke tanah dan ditemukan oleh adik bungsu korban yang masih berusia 10 tahun hingga akhirnya korban tewas dalam kondisi keadaan parah. Berarti pelaku ini kabur ya Pak? Iya, kabur setelah melakukan. Dia rencana mau kemana itu sampai lewat sini? Saya juga belum tahu pasti mau kemana, jelasnya dia mengarah ke Camba seperti itu. Apakah ada perlawanan Pak pada saat dia ditangkap Pak? Tidak ada. Jadi sesuai informasi bahwa dia merasa tersinggung karena ditegur membawa perempuan ke rumahnya seperti itu. Berarti sekarang pelaku dalam proses pemeriksaan. Pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Polsek Turikale untuk diperiksa. Polisi juga akan melakukan uji tes urin ke pelaku terkait penemuan sejumlah obat daftar G yang ditemukan saat dirinya ditangkap. Dari Kabupaten Baros, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono turun langsung memberikan semangat kepada ribuan caleg se-Sulawesi Selatan dan masyarakat di Kota Makassar. AHY optimis partainya bisa meraih kursi DPR RI Dapil Sulsel dan memenangkan pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disambut hangat oleh ribuan caleg dan masyarakat yang hadir dalam konsolidasi internal EWAKO. Partai Demokrat menang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Jumat malam di Makassar. AHY memberikan semangat dan meminta seluruh caleg Partai Demokrat dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk siap bekerja meraih suara rakyat dan optimis memenangkan pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Mendapatkan suara yang lebih besar lagi, meningkatkan jumlah kursi, mengisi semua dapil, paling tidak ada DPR RI dari tiap-tiap dapil 1, 2, dan 3. Syukur-syukur ada potensi lebih dari 1 kursi, tetapi selebihnya kita ingin juga meningkatkan raihan kursi kita di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Dengan demikian, sekali lagi kami punya kesempatan yang baik termasuk untuk pilkada nanti. Terkait dengan survei Partai Demokrat yang hanya 4%, AHY mengatakan memiliki survei sendiri dan tidak percaya dengan survei yang merendahkan partainya. AHY juga menyatakan siap memenangkan calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, dan menginginkan Prabowo membawa perubahan untuk Indonesia dengan melanjutkan yang sudah baik dan memperbaiki yang belum baik. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan menggelar doa dan zikir malam pergantian tahun di Sekretariat TPD Ganjar Mahfud, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Pak Ketua, Bapak Dr. Haji Udin, beliau juga saya tidak bisa. Tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan menggelar zikir akhir tahun dan doa bersama di Sekretariat TPD Ganjar Mahfud, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Zikir akhir tahun dan doa bersama ini digelar agar pesta demokrasi pemilihan presiden legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang berjalan aman dan damai. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus TPD Ganjar Mahfud dan dihadiri oleh relawan serta masyarakat dan ibu-ibu kelompok majelis taklim. Kegiatan ini diisi dengan tilawah, ceramah zikir oleh majelis zikir Ar-Risalah dan doa yang dipimpin oleh Syekh Imran Abdillah. Punya niat baik dalam rangka menyambut tahun 2024 ini, khususnya untuk Pileg dan Pilpres tanggal 14 Februari 2024 itu dilaksanakan dengan nyaman, tertib, damai, dan betul-betul kita bisa menjalankan dengan baik. Cerminkan juga bagaimana sisi-sisi nilai dari Pak Mahfud, nilai religiusitasnya itu tercerminkan dari kegiatan ini, karena selama ini kita sudah turun kegiatan sosial, sudah turun kegiatan kepemudaan, kali ini kita juga turun dalam kegiatan religi seperti itu. Apalagi kita dalam waktu dekat akan menyambut Pak Mahfud datang.
Pasangan nomor 3 calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD diusung PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3, dan Partai Hanura. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sulsel edisi Senin 1 Januari 2024. Saya Asmal Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat tahun baru 2024. Salam kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.